Pas saya mau mulai malam tuh ya kan, jam 10 ke atas kan, biasa mau masuk ya kan, pas saya buka pintu, seret, di samping lemari posisinya ada anak kecil, cewek, rambut panjang. Allah, azan kan, gue naro di tong sampah ini yang plastik-plastik yang hitam gede kan, gue gituin ke atas, tuh pas bisa nandain si binatang itu naik bang, ada sosok cewek, masih lihat talinya, ngeliatin balik bang, lotot, matanya merah. Ya Allah, gue bilang pengen terbang dia, gue kabur. Cuman sebelum dia pengen terbang, gue sempet ngeliat, ya Allah, ini kagak salah. Gue kabur, dia malah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi narasi misteri sama gue Randi Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber yang punya pengalaman di luar nalar seperti biasanya. Dan yang berbeda kali ini adalah seorang office boy di sebuah rumah sakit dengan segala macam gangguan yang dialamin sama dia. Ya udah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Asfi. Halo Bang Randi. Kabar baik ya Bang? Sehat Bang, alhamdulillah, baik. Nah, nih Bang Asfi, ini pengalaman yang mau di-share ke teman cerita ini saat jadi office boy di salah satu rumah sakit. Bener Bang. Ini daerah mana Bang? Itu salah satu rumah sakit di Jawa sih Bang. Oh di Jawa? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, oke. Ini pengalaman di tahun berapa kalau boleh tahu Bang? Nah kalau boleh tahu sih ini 2013 Bang. Pengalaman pertama banget saya itu diterima kerja. Oke. Dan berapa lama waktu itu Bang Asfi kerja di situ? Itu saya cuma 3 bulan Bang Randi. 3 bulan. 3 bulan, kenapa cuma 3 bulan Bang? Nah, karena gini Bang, di rumah sakit itu kan sebelumnya saya nggak tahu, cuman buka lowongan doang. Pas saya ada di tempat tersebut, banyak gangguan-gangguan Bang, nggak taunya Bang. Oh berarti berhenti di sana cuman kuat 3 bulan tuh karena gangguan-gangguan yang ada di sana? Sosok-sosok astral yang saya temuin Bang. Sebenarnya saya sih dikasih ini sama yang punya rumah sakit atau yang terima HRD kan, Mas di sini tuh ada 2 tahapan untuk menjadi karyawan tetap. Cuman kan ada ini dulu nih apa dites istilahnya kan, 3 bulan pertama sama 3 bulan kedua. Ya kita nggak tahu tuh pas kesini kira tesnya ngapain ya kita, maksudnya apa tertulis apa gimana kan kita nggak tahu ya. Nggak taunya yang nongol begituan sosok-sosok astral. Gitu. Dan akhirnya terbuka yang nanti akan dijelaskan tuh ya, diceritakan nanti kita obrolin. Kalau sekarang Bang Asfi ini kegiatan apa? Bang sih saya ngirim paket Bang. Oh sekarang ngirim paket, tapi udah Jakarta ya? Jakarta ya. Udah bukan Jawa Tengah, itu berarti di tahun itu 2013 aja? Istilahnya kalau saya baru lulus, udah nganggur 2 tahun dan pengen ini, nah saya dikasih kesempatan tuh Bang di Jawa Tengah. Umur 20-an ya? 20-an ya saat itu ya? Ya sekitar setelah baru lulus sekolah ya? Oke, siap, kita tahan dulu ceritanya ya Bang. Siap. Buat teman-teman yang penasaran, ini salah satu cerita yang akan sangat menarik, serem, dan epic untuk kalian simak sampai habis. Dan buat teman-teman juga jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Dan yang punya pengalaman pribadi juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Asfi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Asfi, awal mula kerja dan apa yang terjadi di sana sebenarnya Bang? Oh jadi gini Bang, sebelumnya ya kan, saya itu ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di desa Sipelem, itu kejadian tahun 2013. Saya sedang berada di rumah mbah saya. Di situ saya sedang namanya mencari pekerjaan sekaligus ngongok mbah saya yang lagi sakit. Ya kan, nah di situ ada Pak Le saya nih, kan orang Jawa kan Pak Le.
Pak Dikin, nih anaknya mau kerja nggak? Mau di sini nih. Oh, boleh. Emang ada di mana? Kan orang Jawa kan kita ngomongnya gak tahu kan, kita bahasa Indonesianya aja. Boleh. Ya, ini kemarin saya dapat info nih dari tetangga. Katanya di salah satu rumah sakit dekat sini lagi butuh nih. Buat apaan tuh? Kayak buat tugas bersih-bersih, Bang. Tugas bersih-bersih, gajinya berapa? Oh, kalau gaji nggak tahu tuh, Pak Ale. Ya udah dah. Pak Ale kasih tahu ke bapak saya tuh begitu. Nah, bapak saya ngomong tuh di kamar sama saya, Bang. Kamu mau kerja nggak di sini? Kerja apaan, Pak? Kayak bersih-bersih. Oh, nggak apa-apa dah, sekalian nungguin Mbak juga kan. Nah, bapak saya tuh nggak lama, Bang, di kampung situ, Bang. Karena dia juga bekerja kan. Ya, mungkin dia secara nggak langsung mau nitip ini sama Pak Le ini. Pak Le ini namanya Pak Le Sugeng. Nah, dia itu abangnya bapak saya. Ya udah kan, pas setelah itu saya pagi dianterin sama Pak Le. Saya tanya sebelumnya, Pak Le ini benar ada lowongan? Ada, bener, kamu mau? Boleh, Pak Le. Di mana? Wah, jaraknya lumayan jauh. Sekitar 1-2 kilo, Bang. Ya kan? Terus gimana aksesnya, Pak Le? Kalau sini sih angkot ada, cuma nunggunya sampai 45 menitan. Saya ragu tuh sebelumnya tuh. Tanya lagi sama ayah saya kan, Pak, gimana? Kamu mau nggak? Ya sih mau, buat ini sih keluarga ya kan, namanya kita buat pengalaman juga ya kan. Ya udah, boleh. Hari itu juga saya datengin tuh ke sono. Arahin nama Pak Le saya nyoba kan. Moto lokasinya saya survei, saya jalan, lumayan jauh, Bang, 1-2 kilo. Pas datengin, ternyata bener dia masang banner namanya buka lowongan. Nah, Itu jalan kaki tuh? Hah? Jalan kaki? Jalan kaki, Bang. Kan kita kan nungguin angkot, kata si Pale lumayan. Kata Pale, udah cari jalan lain mau nggak, No? Boleh, Pale. Gituin sawah. Sawah kan tahu sendiri, kadang ada sawah, kadang ada kuburan juga, kadang ada kali. Ini namanya perjuangan dan namanya kita pengen berusaha kerja. Itu pas itu, besoknya saya ke situ lagi, saya jalan kaki tuh udah lumayan hafal kan. Saya nggak tahu pas hari itu orang tua saya siang ninggalin saya langsung ke Jakarta, langsung kerja lagi. Pak Le Sugeng saya nitip anak saya ya. Saya nggak tahu pas saya pergi gituin ke kerjaan, interview, bapak saya pulang ke Jakarta. Pas saya di situ nanya-nanya diterima benar interview, besoknya saya kerja tuh langsung tuh. Saya kerja, nah ini kejadiannya mulai di pertama-tama nih kayak kata orang perkenalan, Bang. Oke. Nah, perkenalannya itu gokil sih kata gue ya. Di situ namanya gue habis di interview langsung disuruh kerja, kaget dong. Nah, pas di situ awalnya pertama adem nih. Pas di interview sama si HRD ini, HRD-nya ternyata dokter. Adem, ya udah dah, dibilang besok masuk pagi ya. Masuk pagi saya datang. Ya kan di ruangan OB saya belum tahu sama sekali tuh ruangan ini gimana. Pas hari pertama itu saya pede dikasih tahu sama si yang HRD ini, Mas tuh lokasinya di situ, samping ruang jenazah ya, posisi Mas aman dekat toilet lah. Serem juga, Bu, saya bilang. Jadi itu dia ada 2 lantai. Lantai pertama khusus untuk jenazah atau yang angker kalau kata orang sekarang ngomongnya ya. Di atas buat perawatan, Bang. Nah, pas ke situ, ini pengalaman pertama saya. Ruangan OB itu samping ruang jenazah lumayan serem. Habis saya bismillah kan. Set, pas mau buka pintu, Bang. Ini ada bayangan lewat, Bang. Daerah tangga tuh. Tangga yang berjalan ke bawah gitu, Bang ya. Saya kebet lewat ke belakang. Ya Allah. Baru gue buka pintu doang, gue kaget itu, ya Allah. Bak, nengok pede, ya udah. Saya niatnya mau kerja, Bang, ya udah dah. Buka pintu, kok makin merinding, gue bilang. Udah, bismillah saya masuk. Biasa aja. Gara-gara pertama doang sambutan yang dari tangga ke arah ruang jenazah yang pojok tuh. Jadi kan nih tangga, ini ruang OB, ini ruang jenazah. Ruang jenazah kan panjang tuh. Ya kita nggak tahu belakangnya halaman apa kuburan, kan kita belum tahu tuh. Pas hari pertama itu malah. Nah habis itu saya masuk, udah saya siap-siapin kan gituan alat-alat buat OB apa aja kan, sambil mau cari tahu ruangan-ruangan berikutnya kan. Nah habis itu kan saya perkenalan tuh sama teman-teman di dalam ya kan. Mas, iya baru masuk ya, iya. Mas baru masuk ya, iya. Oh, jadi tuh di situ saya dikasih tahu tuh, Bang, sebelumnya, Bang. Di situ ada 3 shift. Shift pagi, shift siang, shift malam. Nah, masing-masing shift itu diisi 3 orang shift pagi, 3 orang shift siang, 2 orang shift malam. Kenapa di malam 2 doang? Di 2 itu malam kan kadang kan
cuma buat ngontrol sama buat mastiin nih yang mana nanti misalkan suster bilang, mas tolong bersihin ini nih, masih ada ini nih bekas mayat baru atau jenazah baru gitu. Nah habis itu kan dari shift itu 3 shift itu kan kita jamnya itu kan beda-beda. Shift pertama jam 6 sampai jam 2 siang, shift kedua jam 2 sampai jam 10, nah shift ketiga jam 10 sampai pagi tuh. Nah pas setelah kejadian saya yang ditongolin sama sosok makhluk ini yang sekelebat itu warna hitam, 2 hari kemudian kan saya nggak tahu shift saya nih, nggak tahu shiftnya malam, pas malam Jumat. Jadi kan Selasa, Rabu, Kamis tuh, Selasa pagi, Rabu, Kamis, ini Selasa pagi sama Rabu nih, Kamisnya saya masuk malam. Ada lagi kejutannya bang, kakak. Aduh merinding banget ya Allah. Kejutannya pas saya mau mulai malam tuh ya kan jam 10 ke atas kan, biasa mau masuk ya kan, tuh bayangan udah nggak ada lagi tuh, adanya katanya di dalam, sosok lagi bang, beda lagi. Pas saya buka pintu, seret, ya Allah, aduh di balik, di samping lemari posisinya ada anak kecil, cewek, rambut panjang. Gak tahu tuh. Aneh belum nanya-nanya nih sama teman-teman aneh nih, karena kan biasanya kalau kita itu kan kadang ngopi bareng nih satu shift belum. Ada 2 kejadian nih lumayan nih, masya Allah bilang. Aduh serem juga hati gua. Lanjut kagak ya? Beneran bisa begini, merinding aja. Aduh ya Allah, ini bener kagak sih? Padahal niatnya kerja, mau nyari duit bang. Ya udah dah. Sambil saya getar, saya maju, saya taruh kan gini aja, saya mau beresin apa namanya tadi mereka pada kerja. Alat-alatnya bagaimana saya bersihin, nanti saya lanjut sambil ngontrol kan. Segen bang jadinya, ya Allah ini samping lemari lagi ya kata orang. Ya kita dari Jakarta ke situ kan gini, ya Allah gimana ya. Ya udah niat kerja dah. Pas saya benerin lagi saya sempat merem tuh bang. Niat kerja ya Allah. Pok ya. Kaget aja. Ya Allah. Kita juga nggak tahu bang tuh apa ada bekas dari salah satu jenazah apa gimana. Atau apa kita nggak tahu. Pokoknya belum sharing dah sama teman-teman kita ya kan, dan mereka pun belum datang sharing juga gitu. Udah kan habis itu kan saya gituin lagi, saya beresin terus malam pertama masuk malam. Nah malam berikutnya ketemu teman shift tuh, saya nanya. Ya kan sempat nanya namanya Kasusi kan. Kak, lu di sini ada hal-hal yang ini nggak ganjil ya? Emang kenapa kamu Pi? Enggak, gue aneh aja kak. Kamu pernah diapain emang? Pernah diapain apaan sih kak? Gue belum ngomong. Gini, malam saya ada kejadian aneh kak pas pertama kali sini. Oh, biasa itu mah perkenalan. Jadi sebelumnya istilah gini bang, kalau Kak Susi itu dia ngerti ini atau memiliki kelebihan. Jadi orang yang udah pada kayak gitu nggak taunya emang daya tariknya ke Kasusi ini bang. Walaupun dia kalau kata orang udah lama dan nggak tahu dia bawaan dari salah satu karyawan di situ. Makanya sebelumnya dia dapat kisi-kisi dari karyawan situ, entah dia saudara si dokter apa si bidan, kita belum tahu ke dalam-dalamnya tuh. Intinya dibilang saya salah satu dari karyawan ini dibawa mas. Oh pantes gitu bang. Oh iya emang kenapa kamu? Ya ada sosok nih ke saya, terus ada anak kecil gitu ya. Saya lebih parah lah, jangan dah. Ya kan kamu ngomong duluan. Nah emang lu gimana kak? Ya emang kayak gitu. Iya sih, nggak cuman kamu doang Pi. Emang kenapa kak? Ini banyak ini sih sebenarnya di rumah sakit ini, dibilang di rumah sakit ini ada juga tragedi orang ganti, terus ada orang kecelakaan masuknya di ruang singgah jenazah gitu. Wah beneran lu kak? Emang kamu dari mana sih? Dibilang gitu kan ke saya. Dari Jakarta kak. Terus di sini kamu di mana? Saya di desa Sipelem kak. Rumah mbah saya. Oh mbah kamu? Siapa namanya? Kakak nggak kenal kali. Saya juga di Sipelem, cuman beda jalan doang. Saya takut ini kan, yaudah kan, ntar aja dah kak. Saya kasih tahu rumahnya. Berarti kamu kesini jalan kaki ya? Lah, kok kakak tahu? Gue bilang. Dia sering gitu juga, gak tahu aja jalan yang dilewatin sama kayak kita. Cuman bedanya dia beda berapa rumah dari gang rumah kita bang. Gitu.
Ya gue nggak tahu mas, saya saudara tiba-tiba di situ nggak mungkin. Iya kenapa pi? Ya gitu sih kak. Ya udah kamu penting niat aja. Kalau emang dia jahat, pasti dia tahu ke kamu. Kayak gangguin atau gimana? Kalau cuma nongolin doang, nggak bakal. Oh gitu. Iya ya udah segini lagi. Nah saya pas mau shift berikutnya atau beberapa minggu kemudian ya, fotonya tuh ada yang resign lagi bang. Gue juga kaget. Lah kan yang rasain gue nggak pernah yang lain yang resign. Gak ada yang tahu tuh kayak gitu tuh. Gue bilang, kak, itu siapa kak? Oh itu anak baru lagi. Ya Allah, kok anak baru mulu dan mati gue nih ada apa nih di sini nih? Padahal orang itu jam peran shift saya. Jadi shift itu kan kadang shift 1 ke shift 3, shift 3 ke shift 2. Kayak gitu-gitu mereka. Aduh, iya dah. Katanya yang sebelum saya ini udah nyampe 2 bulan, dia itu lebih parah ditongolinnya katanya. Sampai dimasukin. Lumayan serem bang. Gue nggak tahu juga tuh kayak gitu-gitu tuh. Waduh, gue makin jadi nih gue bilang. Ya Allah, apa gue begini banget sih dalam hati gue ya Allah. Ya Allah, bener-bener dah. Jadi sambil kita jalan tuh kerja gituin lorong bang, ya kan hari berikutnya kan ya sambil gituin apa sih masukan dari yang lebih paham di situ kan. Kalau kata kita kuncian di situ lah istilahnya ya. Kita ngepel. Mungkin gue lagi ngeblank juga bang atau lagi ngeheng bang kalau kata orang bang. Kok ada sosok lagi nongol? Beng. Di mana nih gue bilang? Bayangannya lewat. Udah gue namanya lagi ngepel di lorong kan. Saya pengen ngebersihin ini bang, toilet bang ya kan ada requestannya dari suster penjaga ya yang di resepsionis. Mas Aspi, ya bu, ini tadi ada ruangan yang banyak darahnya. Di mana bu? Saya bilang ada aja sih kak. Ya Allah, ya udahlah. Itu kejadian setelah seminggu. Oke. Jam berapa tuh? Jam berapa tuh? Itu aneh lagi masuk shift siang bang. Shift siang pas mau maghrib. Posisinya ya, istilahnya kan udah ganti shift, cuman orang ada yang istirahat, ada yang nge-backup di atas juga, saya di bawah nih. Jadi itu posisinya emang 2 lantai doang, cuman luas lah kalau kata orang gitu. Nah di situ kebetulan saya dikasih requestan sama siapa sih suster yang resepsionis. Ya udah bu, di mana bu? Itu mas di ruangan toilet. Ruangan toilet. Kita pesan aja bu. Bentar mas, coba saya cek dulu. Oh di ruang sini aja mas. Udah tas saya bersihin toilet dulu bu ya. Iya nggak apa-apa. Toilet tuh saya bersihin dari lorong kan, saya giniin lagi tuh, saya ganti air juga di sekalian tuh ya kan. Wah ada darah bekasnya. Kaget ku bang. Nggak taunya di situ apa? Ada orang bekas nyuci ini juga, mungkin belum rapi suster apa dokter ya. Cuman kok masih anyir banget bang. Masih wangi, gue merinding gak kuat. Yaudah gue pede aja sih, yang penting gue ya Allah gue pengen ngerasain gaji pertama kayak gimana sih kan. Yaudah tetap sambil pokoknya pikiran saya tuh bang gini bang, gue pengen kerja, gue mau ngidupin ini nih, mau coba pengalaman di sini buat keluarga gue yang di Jawa nih. Ya kan, gue nggak mau ngecewain Pak Ale dong, Pak Ale kan yang tahu. Ya udah dah. Set ya kan situ gue lagi bersih. Nah sesuai instruksi dari suster kan bang ya. Set gue masuk ke ruang jenazah, gue bersihin tuh ya kan, bener ada bekas darah. Cuman lagi bersih gitu bang ya kan, tiba-tiba pek lampu mati. Mati. Gue panik, lampu mati, gue panik bang. Lah kok begini, gue bilang bodo amat dah, namanya gue mau giniin kan takutnya ini gue bersihin dulu. Baru gue nekat, gue ambil tuh gituan pintunya tuh. Kok nggak bisa, gue mau ganti air. Ya mana gue ngeliat HP, gue nelfon orang tuh bang, mati, lu serba salah. Gue panik nih, ya Allah gimana nih. Tuh sekitaran 20 menitan bang. Makanya jadi gue gimana ya kalau kata orang, dikasih petunjuk cuman aneh loh, nih ada apa sih sebenarnya di rumah sakit ini bang. Dari yang pertama kayak gitu kan, terus sampai yang anyir-anyir darah itu ya kan, apa dokter apa gitu nya kurang bersih apa gimana, kita kan nggak tahu kan. Waktu tugas kita buat ngebersih-bersihin darah-darah itu. Nggak tahu ya, kayak petunjuk sih, serem juga gue. Iya, buktinya sampai gue kekunci sendiri.
Pas setelah 20 menitan gue coba lagi, pak, wah lumayan bisa ya. Ya udah dah, gue ambil iniannya, gue kabur langsung ke kamar mandi sambil gue bersih juga. Serem. Abis itu baru temen aneh datang bang, dari atas ke bawah. Kenapa lu? Kok ruangan ini begini? Nggak tahu. Kok kendor pintunya, dibilang. Bang, tadi gue kekunci. Gue lagi bersihin ruangan ini, jenazah. Kan ada requestan dari ini, suster kan, nama resepsionis. Aneh lagi ngepel. Pertama lampu mati. Udah gue kagak tahu bang. Lampu mati, gue hampir ngap di dalam, kayak kalau gue teriak masih jenazah bangun kan kagak, ini lucu. Itu doang. Aduh, bener-bener dah. Ya udah, coba sini ngopi dulu, ngopi istirahat. Taruh bang, gue gantiin dulu lah. Gue beres dulu. Gue beres. Nah, habis itu gue kaget. Setelah itu kan gue cerita sama temen gue ya. Pi, kenapa tadi, jelasin dulu. Jadi gini bang, namanya Bang Rijal bang. Bang Rijal, gue mohon maaf nih sebelumnya. Kenapa? Lu diganggu lagi? Oh, lu tau sih bang, gue dapet kabar dari Kasusi. Oh, iya emang apa bang? Ya gue juga gak ngerti, namanya niat gue lagi kerja kayak gini-gini ya kan bang, niat baik. Ada yang gangguin. Oh, ya udah nggak apa-apa, itu mah nggak ganggu. Nggak ganggu gimana bang? Kan udah 3 ini ya nih, 3 sosok bang. Lah, yang udah-udah nih bang, gue kasih tau nih sama Bang Rijal nih. Yang udah-udah bang, ini bang lu masuk sehari 2 hari, mereka out, nggak izin sama suster dokter, sama resepsionis. Makanya di sini bang ya, mohon maaf nih. Di sini itu satu, kalau nggak kuat mental, kalau nggak kesurupan, langsung pergi. Kok gitu bang? Lah mana saya tahu. Intinya gini bang, orang yang udah ketemu saya sama Kasusi, insya Allah orang itu benar. Cuman kalau nggak kuat-kuat banget, pasti out tanpa izin. Oh gitu bang. Terus gimana dong? Udah lu fokus aja. Nah itu gue sambil ngomong sama dia, ini badan gue berat bang. Gue nggak tahu gimana atau apa ya namanya. Ya habis dari ruang jenazah, habis gini juga gimana ya. Kejadian yang terakhir diomongin juga ke Bang Rijal? Oh, maka itu kan saya bilang kan dikasih tahu semua bang. Jadi sebabnya yang ada apa pasti kabarnya ke Bang Rijal juga nih. Ya kan, saya jadi makin bingung tuh. Lanjut kagak. Terus kata Bang Rijal, dia bilang gini bang, ya mungkin dia memiliki kelebihan gede atau lebih ya. Ente lanjut aja. Kalau emang ente benar nggak kuat, ente mundur, ente pamit dah ke aneh sama Kakak Susi. Oh iya bang, siap bang. Udah tuh sambil itu ya udah dah, gue bilang beres-beres ya kan, habis dari situ kan. Nah berapa hari kemudian tuh setelah itu tuh aneh bersihin lagi tuh bang, salah satu ruangan jenazah. Cuman kan udah bersih, nggak kenapa-napa lagi tuh ya kan. Saya ke toilet tuh mau ganti air, itu posisinya lagi saya shift 2. Pas banget azan maghrib. Saya juga sekalian mau wudhu dong, mau sholat kan. Di situ saya bersih-bersih semua, saya mau ganti baju juga, ngelepasin kan. Tapi di kamar mandi saya mau wudhu. Ini mau wudhu bang, kita kaget nih. Kucek. Gituin muka dulu udah biar bersih ya kan, bersihin muka. Gituin ke kaca, kan ada gituan tuh, wastafel ya kan istilahnya kan. Kayak kurang kelihatan tuh pertama tuh. Yang kedua, saya kesel kan, saya kocek lagi. Sedang tuh, kayak sosok, badannya gemuk. Terus ininya kayak perawakannya parah luka ya kan, atau jelek lah. Apa itu korban kecelakaan atau gimana nggak ngerti kan. Dan bau darah, anyir. Saya bingung bang, kalau ke situ pasti bau darah mulu bang. Maksudnya apa ini korban kecelakaan masih baru atau gimana, atau seperti apa sih nggak tahu tuh. Selama kita mau wudhu kan maghrib, siapa yang berani paling ujung. Pas saya mau gituin ketiga kalinya, itu perjelas banget bang sosoknya. Saya nengok ke belakang, aneh itu di kaca ada, di belakang kagak ada. Aduh, coba itu pas saya tegasin di kaca, saya baru ingat, kok orang kagak ada kakinya. Iya, selain perawakannya seperti itu bang, nggak ada kaki juga, jadi kagak napak dia.
Itu dia, saya bingung, ya Allah, makin gemeter. Pas dilihat ke belakang kagak ada, pas saya engihin lagi gemeter. Ya namanya kayak gitu, barang yang kotor saya taruh situ dulu. Pak, saya tutup pintu kencang banget, mungkin kedengeran sampai depan tuh. Pas banget lagi ada Bang Rijal. Siapa itu? Saya Bang, saya teriak aja. Kamu kenapa? Mau sholat Bang, abang sini dong temenin. Kata Bang Rijal, wah nggak beres nih bocah, digituin. Ya udah, saya masuk ke ruang OB yang ada tempat sholatnya kan. Set, tiba-tiba Bang Rijal masuk. Kamu kenapa? Bang, saya sholat Bang ya. Bentaran, saya sholat dulu. Ya udah, sholat sono. Pas mau sholat, Allahu Akbar, wangi Bang, minyak kasturi. Lah, gue bingung lagi. Gue tahu ada Bang Rijal, gue tahu gimana Bang Rijal. Tapi ini beda. Wangi itu bukan wangi khasnya Bang Rijal, wangi parfum lah istilahnya. Ini gue habis dari kejadian itu, gue tiba-tiba kok ada minyak kasturi, wangi banget. Wah, gue kagak tahu nih. Udah gue sholat dulu, gue selesain kan. Ditanya Bang Rijal, lu kenapa Pi? Bikin orang luar gempar aja lu. Lah, Bang, gue kaget. Nih demi Allah Bang, gue ngeliat langsung Bang. Nih, kalau gue bohong, nih ginian gue, lu potong dah, gue bilang. Atau lu apain gue, terserah. Bang, kenapa sih? Gini Bang, gue lagi beresin baju nih, gue mau ganti baju sama bersih-bersih alat pel ya kan. Bekas darah juga banyak nih Bang. Nah habis itu, aneh lagi wudhu di wastafel nih, bersih-bersih muka nih, lagi bersih-bersih muka. Ya kan, ada sosok Bang. Sosok gede, mukanya jelek atau perawakannya kurang bagus. Bau darah anyir Bang. Yang bikin saya kabur itu saya bau darah anyir Bang. Pakai sampai banting pintu, gumprang. Oh itu lu. Masih orang lain. Maksudnya kucing lempar gituan Bang, kan gak lucu. Iya, kenapa emang ya lah. Tiba-tiba ada sosok kayak gitu Bang. Terus Bang Rijal narik simpulan gini. Ini gua nggak tahu nih sama lu nih ya. Lu udah berapa minggu mau sebulanan nih. Gua perhatiin lu lumayan kuat. Lah, kan gua mau kerja Bang. Iya gua tahu, cuman ini yang udah-udah gua kasih tahu lagi nih. Paling cepet sebulan resign. Paling lama banget 2 bulan mau ke 3 bulan. Waduh, gua makin kaget. Di situ. Terus gimana Bang? Kan abang udah pesan sama lu nih. Kalau bahasa Jawa kan gimana gue nggak ngerti, cuman bahasa Betawinya abang udah pesan sama lu nih. Kalau emang lu ini niatnya karena buat kerja, buat keluarga lah ya kan. Pasti lu kasih jalan, lu tenang aja. Contohnya gue bisa nyampe sini karena apa? Ya petunjuk juga apa gue nggak ngerti dah. Cuman gue liat lu orang baik. Nggak aneh-aneh. Gitu. Oh, emang aneh gede gimana Bang? Gue baru tau lagi nih lu nih Bang. Tadi juga tahu dah. Dan terus kayak gini-gini, ini bakal ada misteri yang bakal terpecahkan dari lo. Bang, lu ngagetin gua Bang. Gua mendingan berantem sama gua sini Bang. Berantem sini, gua gituin beneran. Udah, lu santai aja. Lu jangan emosian, lu jangan gimana. Lu sabar, lu jalanin. Lu percaya banget sama gua Bang. Dia baru gua loh, kata Bang Rijal yang ngomong. Belum Kasusi. Waduh, gua makin udah 50-50 Bang. Gua abis itu kan gimana ya, udah dah gue beres-beresin lagi kan, gue beresin tuh, gue ambilin yang barang-barang gue berantakan di kamar mandi ya kan. Itu kan maghrib, nah gue mau pulang kan malam tuh, siapa tahu lebih ini kan, apa gue ketakutan lagi ada sosok-sosok lagi kan. Gue ada ademan Bang setelah ngobrol sama Bang Rijal tuh. Oh ya udah dah, gak apa-apa dah tuh. Gue ya perkenalan yang kesekian lah ya kan. Hari berikutnya berapa minggu kemudian tuh mau ke sebulan lebih, 2 minggu lah kalau kata orang ya. Situ nongol lagi Bang sosok Bang. Aneh lagi dapat shift siang lagi, cuman ketemunya malam Jumat Kliwon. Wah lebih aneh tuh malam Jumat Kliwon. Ya udah dah ya kan. Ini dapat tugas nih di kasus ini ya kan, cuma dia nulisnya di kertas nih. Ya kan, tolong kasih tahu ke Aspi, bilangin nanti arah-arah yang ruangan yang dari lorong nih, dari sini nih kan ke lorong tuh, ke arah lorong jenazah juga tuh, kamu bersihin ya. Saya lagi Bang, iya. Terus Kak Susi udah pulang, saya juga kasih titipan tugas tuh begitu ke kamu. Saya jadi bikin bingung. Kenapa bagian-bagian, jujur ya kalau kata kita mah ini bagian angker loh, gue belum ke atas belum Bang. Apa jujur nih, apa Kak Susi ini ngetes mental saya juga sama Kak Rizal apa gimana?
kayaknya juga ada PR sih yang Kak Rizal bilang nih. Ntar lo ada sesuatu yang bakal terpecahkan di lu sendiri, istilahnya kayak misteri yang belum kebongkar nih. Kenapa banyak orang yang kagak betah di sini? Ada apa nih? Ya Allah, gue bilang nih, udah ada gue coba aja dah. Kayaknya sih nantangin, bukan nantang juga, kayak gimana sih bang pilihan abang kayak gini nih, dapat tugas. Ya mungkin siapa tahu ya kalau kita misalkan bertahan, kita bisa dapat sesuatu atau istilahnya reward atau apalah. Kita nggak ngerti tuh. Tapi gue bilang, oke bang, makasih ya. Saya jalanin nih tugasnya nih. Itu aneh shift siang. Cuman posisinya ini jam 9 malam pas mau closingan. Jadi kan biasa-biasa kan bersih-bersih kan nggak terlalu ini ya. Ya namanya kita, udah ruangan ini udah biasa, berarti udah tahu dong. Di sini ada sosok ini gitu ya kan. Saya gituin lorong. Lagi enak bang, jam 9 malam sepi banget. Sepi, tiba-tiba dingin hawa. Itu kan kayak angin masuk jendela. Biar yang ketiga kalinya. Biar sama, aduh ya Allah merinding lagi. Sosok bayangan putih lewat sama angin barengan bang. Itu nunjuknya ke ruang singgah jenazah. Kan ada ruangan 2 tuh situ. Jadi ruang jenazah sebelah kanan, ruang singgah jenazah sebelah kiri bang. Jadi kita makin ada PR dong. Ini ada 4 tempat nih. Ya Allah gue bilang, nggak apa-apa dah. Saking ininya, pas habis itu wanginya juga wangi parfum cewek bang. Cuman yang satu ya masih kayak anak kecil, bau-baunya tuh sama kayak bedak bayi. Kita nggak tahu lagi nih ada apa nih, gue bilang. Ya kan sambil dapat tugas dari kasusnya kan saya jalanin tuh. Ngepel. Kok gue ketuntun ke arah ruang jenazah nih sama yang tadi sekepet bayangan putih itu yang sama angin tuh. Tiba-tiba angin, gue bilang angin dari mana lagi gue. Mikir tuh bang. Ya kan. Gue masuk ruang singgah jenazah. Gue ngeliat langsung bang, ya Allah. Pas di pintu itu ada 2 sosok bang. Wow. Yang pertama, anak kecil laki-laki, usia 5-6 tahun. Di pintu ruang jenazah, ruang singgah, maaf. Yang kedua, anak perempuan. Nggak taunya tuh wanginya mereka. Gue makin narik benang merahnya gini, kenapa gue kesini nih? Ntar gue bakal ngobrol lagi nih kayaknya Bang Rizal nih, ketemu sama Bang Rizal nih. Ya udah kan habis itu, ya udah gue tegasin lagi, gue lihat kan sambil gue ngecekin mata ya, sambil percaya sih bang, nggak ngerti juga bang, cuman kelihatan tegas ngelihatnya. Lo beneran bocah 5 tahun 6 tahun laki cewek. Itu ruang singgah loh bang, ruang singgah itu istilahnya kayak ada orang tabrakan atau kecelakaan atau sejenisnya. Nah dia itu dimasukin ke ruang sini dulu nih, atau sebelum diotopsi, ya kan? Perwakilan keluarga belum pada datang, contoh kayak gitu misalnya ya. Nah katanya sebelah sini tuh emang udah dibungkus semua rapi lah istilahnya. Ini belum di iniin dah istilahnya. Pas saya bersih-bersih lagi, nah itu ada lemari juga bang, ya kan? Saya lihat di sudut, kok ada orang lagi 2 biji. Kita nggak ngerti bang. Ani belum ngomong nih Bang Rizal nih, ini Ani mau kasih tahu nih Bang Rizal nih, yang si sosok-sosok ini nih di ruang singgah nih, Ani baru masuk nih bang ya. Nah tuh dua-duanya yang sosok di samping lemari itu ibu-ibu, ya kan, umurnya hampir 35 tahunan, ya kan, berarti masih lumayan muda. Yang satu lagi bapak-bapak 40 tahunan lebih dikit, kalau nggak salah ya, karena mereka sambil begini-begini juga. Saya juga nggak ngerti. Pertama kan anak kecil 2 biji, terus ini ada si ibu-ibu di samping lemari ini begini sama bapak-bapak kan. Gue mikir gini bang, gue sempat berhenti tuh pas begini, pak gitu, gue jatuh. Gue juga, ya Allah ada apaan ya, kayak dikasih petunjuk apa gimana ya, ngasih tahu ke kuping nih, bang lo cari tahu orang yang ada di sini. Gue belum tahu bahwa itu orang korban tabrak lari satu mobil. Adu jotos bang, atau adu banteng. Gitu bang, gue kaget.
gak ada yang ngasih tahu. Cuman pas gue pengen ngobrol ke Bang Rizal, itu yang ngasih tahu tuh ini nih, kayak ada ngasih tahu ke aneh. Ini bang, ada kejadian begini. Kok tabrak lari, adu banteng. Waduh, kecelakaan dari mana bang? Salah satu di Pulau Jawa bang, entah itu dari Lebaran. Hah? Lebaran? Lalu? Oh, jadi pengen ini kali bang, silaturahmi atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Nah, gue namanya itu kan begini, gue sama dong kalau bisa kayak gitu, gue mastiin lagi, gue kucek. Gak ada. Ini ngasih tahu siapa? Kayak ada yang ngebisikin. Oh. Itu makin penasaran kita. Nah, yang anehnya lagi bang, sosok ini, si ibu-ibu ini berumuran darah, ya kan? Bajunya tuh tadinya putih, ya kayak orang mau silaturahmi gimana kan? Kotor banget darahnya, dan kakinya nggak nampak. Entah dia buntung apa gimana, kan namanya adu banteng, kita nggak tahu bang, apa dia kejepit di mana, apa gimana, pakai gancet gimana. Nah sama si bapak-bapak ini kan supir, nggak taunya kan dia. Jadi gini loh, ini nggak taunya satu sosok keluarga kecelakaan, dan mungkin mereka minta tolong untuk kasih tahu, gitu bang. Atau kalau kata orang, maaf ya Allah, disempurnain bang. Ada pesan mungkin dari situ. Merinding ya, gue nggak ngerti ya. Gini bang, orang itu kan mungkin dia di mata yang maha kuasa ajib lah kalau kata orang yang nggak pernah berdosa gimana tiba mungkin ajalnya Allah kasih seperti ini, kita nggak ngerti tuh bang. Yaudah dah, nih misteri gue nanya dulu dah sama si Bang Rizal nih. Gue pengen keluar, kaki gue berat banget, berat di kaki. Gue pengen ngelangkah bang. Setelah semua kejadian itu di dalam, kayak gue nggak sadar hampir 45 menitan di dalam itu. Waduh, kayak ya itu makanya kan kita nggak tahu nih dari si petunjuk yang di awal itu, yang angin sama sekebat putih, terus anak kecil 2 biji depan pintu itu, terus ke bapak dan ibu ini nggak tahu mereka, aduh satu keluarga, kayak kasih petunjuk di dalam, tolong kamu kasih tahu orang yang lebih ngerti dan paham, kamu aplikasikan menggunakan bahasa kamu sendiri. Ya gue kaget dong otomatis. Ya Allah, saya niat kalau emang engkau memberikan petunjuk kepada saya, insya Allah saya sempurnain. Jadi itu yang ngobrol, maaf bang, arwahnya dia. Gue juga kenapa dia percaya ke gue, satu keluarga. Nah kata si anak kecil gini, om kan bisa ngaji, om tolong gituin saya dong om. Anak kecil yang laki, yang cewek ngikut juga. Om, tolongin saya om, sama kakak saya, sama mama saya, sama ibu, sama ayah saya. Waduh, gue bilang. Jadi kayak diam sejenak, cuman tuh ruangan jadi dingin banget, kayak kita ngobrol sama dia berempat bang. Interaksi jadinya. Iya. Yang jadi pertanyaan itu makanya kenapa harus di saya gitu loh bang. Saya hanya manusia biasa bang. Makanya saya jadi mikir lagi ke Bang Rizal nih. Bang Rizal ada benernya kali ya? Makanya kenapa kebenaran banget Bang Rizal satu sip sama aneh. Itu di malam Jumat Kliwon yang kedua loh. Gua kaget di situ. Ya udah kan namanya. Saya bilang sama yang ada situ kan ya. Ya kan udah gimana sih? Udah rada kebelan dikit lah kalau kata orang kan, dari sosok-sosok yang ada di sini. Istilahnya udah kenalan lah kalau kata orang. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, ibu bapak dan semuanya yang di sini, insya Allah saya akan mendoakan ibu semua, dan saya akan ngasih tahu ke orang yang lebih mengerti dari saya. Ya terima kasih mas. Ibunya ngomong. Pertama dari anak-anak, ibu, ya kan kita nggak tahu sebelumnya. Karena anak kecil yang pertama kali ngomong begitu bang, dia tahu kita sering ngaji atau pintar ngaji itu, ya gue nggak ngerti tuh kenapa tiba-tiba dia ngomong gitu. Itu yang bakal gue tanya ntar ke Bang Rizal nih, ya kan. Nah habis itu ke si bapak nih, bapak yang paling rusak mukanya juga. Gue nggak ini sih gue, ya Allah, kasian banget bang.
rusak mukanya, gue nggak tahu. Gue mikirnya, ya Allah, ini keluarga gue jangan sampai kayak gini. Ya. Mas, si bapak-bapak ngomong sama gue, Mas bang, tolong, saya minta tolong sama Mas. Mungkin anak-anak saya tahu Mas kayak gimana sama bapak, sama ibu maksudnya. Tolongin saya Mas. Kenapa emang Pak? Saya anggapnya yang udah jangan sampai kejadian sama orang tua saya. Bapak saya perawakannya sama, masih waktu bapak saya masih muda kayak gitu. Insya Allah Pak, saya kasih tahu nanti ke orang yang lebih ngerti. Ya mungkin bapak dan ibu serta anak-anak ini, Mas kan orang baik, ya kan? Karena apa? Saya minta tolong sama yang lain, nggak ada yang nyampe bang. Ya orang udah kabur duluan karena sosok itu ya. Ya dari tanda-tanda, misalkan gini, ini barang nih di depan ruang singgah jenazah, jatuh. Kalau kagak kuat iman lah, kabur. Iya, pasti, bener. Pasti. Makanya kenapa sih satu keluarga ini bisa percaya loh bang sama saya bang? Ya Allah, gue bilang, iya Pak, nanti saya kasih tahu. Mas orang baik. Buset, gue apa digituin, gue kagak, gue kejar dalam hati gue pas itu bener-bener nangis, gue nggak kuat. Kok bapak bisa nilai gitu? Iya, saya minta tolong aja sama Mas. Bapak, insya Allah saya doain. Nanti saya tanya dulu sama yang lebih ngerti dari saya ya. Ya Mas. Saya langsung baca Al-Fatihah. Pek, gue buka mata langsung. Lah, gue tadi dari mana? Gue kagak tahu. Iya, orang tiba-tiba sunyi. Gue nggak tahu. Tuh tempat aneh apa? Kayak gituannya pelan tuh, sama gituannya udah berantakan. Entah gue nggak sadar tiba-tiba gue nendang gituannya, kan gue gak tahu. Terus gituan pelan jatuh kemana-mana kan. Nah tuh abis itu gue beres-beresin dulu tuh. Sosok tadi langsung hilang tuh ya di situ ya. Iya, abis kejadian itu kan berantakan dan diberes-beres. Aneh kabur keluar, aneh rapiin dah tuh pokoknya. Apa benar-benar bersih lah kan, namanya ruang singgah jenazah. Jadi aneh pengen itu istilahnya rumahnya dia lah. Ya kan, selain sebelum dimakamkan dia disinggahin dulu di situ. Dibersihin di sana. Nah, jadi ya sama aja kita bertamu bang, gitu. Mikir sih jadi kayak gitu bang sih bang. Ya udah set, saya keluar. Anehnya, Bang Rizal nungguin gue depan pintu OB. Kayak udah tahu feeling, gue kagak tahu tuh. Kayak udah tahu feeling bang. Ya Allah, gue bilang, Bang, lah lu di sini. Kan tadi aneh tugas dari kasusnya kan dari ente nih nitipin ke sini. Lah abang di sini, saya udah kelar. Bang, ngopi yuk. Ada PR lu ya. Sial, gue bilang dalam hatiku. Ada PR lu ya. Kok tahu sih lu bang? Iya, kita ke depan, oke sebentar. Nah itu kan gue pengen pulang tuh, yaudah gue beres-beres. Akhirnya gue ngopi di luar bang, nyari warung lah istilahnya kan. Gue sampai rela pulang sampai malam tuh, sampai jam 1. Gara-gara ngobrolin gituan doang. Oh jadi lo dikasih tahu salah satu penunggu sini. Iya, benar kan kata saya. Oh gitu sih bang, kenapa di gua? Gua nggak tahu. Ntar ada lagi. Gua makin penasaran nih, Bang Rizal ini, Kak Rizal ini siapa sih sebenarnya? Gua ngeri-ngeri juga nih. Ntar dia, ya gua nggak ngerti dah, jangan sampai pikirannya ke sono. Kenapa dia punya kesimpulan seperti itu ya? Apa dia salah satu itu juga apa gimana? Gua nggak ngerti. Kan namanya kita kerja kan kita apa? Nama ruang lingkupnya kita harus, itulah rumah kedua kita gitu kan. Ya udah. Cuman ketemunya kasus itu sesekalinya doang, inti, dan kedua ini Kak Rizal kayak petunjuknya gitu loh. Istilahnya kasus si bos, Kak Rizal tangan kanan. Cuman petunjuk-petunjuk Kak Rizal semua. Makanya kenapa kata Kak Rizal, si kamu ini bertahan. Sebenarnya sih gue juga pengen kabur tadi. Pengen resign, mundur. Cuman kan ya nanggung lah. Baru 2 bulan, mau menjelang 2 bulan gitu. Ya udah dah. Ya itu benar ada suatu sosok ya kan. Emang itu ada keluarga yang tabrakan adu banteng pas lebaran. Hah? Berarti masih anget dong bang? Iya. Ya gue juga nggak tahu bahwa di 2013 itu ya pas aneh kerja, momentumnya pas lebaran di hari keberapa gitu.
Ya namanya kita udah niat kerja kan, ada lowongan pas kita datang, yaudah saya masuk gitu bang. Kan itu kelar tuh, udah kan yang memang kerja kan jam 1 tuh. Nah ini saya pulang malam lagi nih. Ini lepas dari kejadian itu kan saya hari besoknya nih. Besok hari Jumat ya kan. Saya pulang jam 10 bang. Jam 10 malam mungkin ya gua telat-telat keluar jam 11 karena ada ruangan yang harus gua ganti kayak misalkan apa sih spray-spraynya atau apalah alat pendukung yang ada di sekitar ruang jenazah sama di gituan ruang OB saya tuh harus saya gituin lah ya kan. Ya udah dah saya gituin, saya rapin semua. Nah saya pulang tuh bang lewat jalan raya, saya mau ngakalin siapa tahu cepat. Ya kalau ruangan apa lewat jalan sawah lagi sejam 2 jam lumayan. Dan itu malam ya. Nah saya ngelewatin di situ pohon besar, ngelewatin yang jalan raya dari rumah sakit kan lewat belakang tuh akhirnya tuh jalan rayanya kan. Nah di situ saya ngeliat pohon besar kayak pohon apa yang namanya bang di sini bang ya, gue bingung dah tuh. Pohonnya gede banget. Apa beringin kan? Bener. Oke. Angker kan namanya gue nggak tahu. Itu gue fokus jalan namanya mau nyobain santai cuman gue liat di pohon beringin buset gue bilang ada sosok bang. Udah di rumah sakit ada sosok, di sini ada sosok juga, gue kaget. Set kuntilanak mata merah lah, gue kagak salah. Jadi sebelumnya gue kagak tahu nih sosok wanita doang, baju putih kayak baju dress panjang gini kakinya. Kenapa ya Allah gue lagi. Bener gue pengen lempar tas itu, gue kesel. Gue lihat lagi, berinding lagi. Diliatin balik bang, lotot, matanya merah. Lah Allah gue bilang. Pengen terbang dia, itu kabur. Cuman sebelum dia pengen terbang, gue sempet ngeliat. Ya Allah, ini kagak salah. Gue kabur, dia malah ini. Set bang tuh belum berapa meter jauh ya bang. Ya Allah gue kaget bang. Makin jauh lagi. Set ya Allah gue bilang. Kagak lewat jalur biasa gue bang. Makin jauh lagi ngejar dari pohon. Ngototnya itu bang, ya Allah gue ngeri. Tas gue ketinggalan, gue kesel kan. Ya Allah gue udah dapat kejadian di rumah sakit, dapat juga di luar. Itu gue makin penasaran. Akhirnya pas besok shipannya tuh ya hari Minggu tuh ketemunya tuh, Sabtu gue libur bang, hari Minggu ketemu Kasusi pagi. Gue ketemu Kasusi tumben-tumbenan. Pagi kak, pagi. Aspi, ya gimana kemarin tugasnya? Oh alhamdulillah kak, kelar, alhamdulillah. Udah 2 bulan tuh, 2 bulan menjelang seminggu. 2 bulan menjelang seminggu, dia nanya si Kasusi ke saya, Aspi, kamu kok betah banget? Waduh, gue bilang betah aja nih kalau ngomong orang ya. Yang nggak tahu dalam hati gue begini, hancur gue bilang. Kamu ngomong aja sama saya, ada apaan? Lah, langsung ditembak bang gue bang. Buset, enak banget. Bu, saya pengen kerja dulu bu. Enggak sini, kamu sini dulu. Tuh ada anak baru lagi. Astagfirullahaladzim si ibu ya. Baru per bulan. Enggak ini emang benar. Jadi biarin itu coba dia dulu ruangan kamu biar perkenalan atau di istilahnya sih dia tahu ruangan semua lah ya kan. Jadi saya dikasih waktu sama si Ibu Susi ini untuk berdiskusi atau ngopi juga sama kayak Karijal itu loh. Katanya sampai jam 9 saya cerita-cerita sama si Kasusi ini. Bang Aspi aslinya dari mana? Saya dari Jakarta bu sebenarnya. Terus di sini kamu? Oh saya ini tinggal di rumah Mbah di dusun Sipeleng. Loh, ini kan dekat rumah saya juga. Lah, saya nggak tahu rumah ibu di mana. Kamu yang di mananya? Di sebelah sini bu, yang ada ilalang, terus ada pohon gede. Lah,
Saya di atasnya berarti beda berapa gang doang kamu. Dan kamu saudara saya. Nah, itu dia ngomong saudara saya juga lah. Pertama pas ketemu juga dia ngasih tahu juga, cuman belum gitu panjang, Bang. Ini lebih detail nih. Makanya dalam hati gua, ini kenapa nih orang nektoknya ke gua, Bang? Gitu. Jadi yang pertama Kak Rizal itu kan dia tahu nih gua ke Kak Rizal sistemnya apa, itunya kan udah tahu kan. Positif nih ketemu gua nih berarti nih, alhamdulillah baik nih orang nih. Nah ke Kak Susi juga ke gue, alhamdulillah, cuman emang udah wayahnya kali ya. Akhirnya dia ngomong, ya di sini ada sosok seperti ini, cuman saya nggak mau kasih tahu kamu. Saya cuman mau biarin kalau emang kamu baik, pasti kamu bertahan, ya kan? Kalau emang kamu nggak baik, banyak yang kabur. Karena apa? Banyak gaji yang baru masuk seminggu, apa masuk 3 hari, out. Ya, kita mau ngasih duitnya gimana? Ayo. Jadi tuh ya mereka pada kabur, uang gaji mereka tuh akhirnya buat disantunin sebenarnya sih. Jadi rumah sakit itu juga ada sisi positifnya. Setiap Jumat atau ada anak yatim benar-benar kecelakaan atau gimana, ditandain keluarganya, dikasih santunan. Tuh gitu, Bang. Nah gue juga, kok kasusnya tiba-tiba mau ngajak gue ngobrol gini ya? Ya gue nggak tahu juga dah namanya. Emang ya udah dah Kak, tolong dibantu ya kalau saya ada apa-apa. Ya tenang aja kamu. Udah jam 9 gue kontrol ya kan, ya aman sih, anak baru ngedampingin tuh ya. Gue latihan, gue ke atas juga akhirnya kan, malah atas bersih, gue bingung di bawahnya mulu nih. Ya kan, namanya ruangan kayak gitu ya, ternyata emang secara nggak langsung sih mereka berdua ngetes gue kali ya, kuat apa enggak, sanggup apa enggak kayak gitu. Karena di dalam perjanjiannya itu kalau kamu kuat 3 bulan pertama gaji kamu naik dan ada fasilitas lain. Setelah 3 bulan kedua baru gue diangkat karyawan tetap, Bang. Gue nggak tahu emang dulu sistemnya kayak gimana kan istilahnya kalau emang bagus cocok 6 bulan pertama bagus bisa diangkat dari karyawan. Cuman kalau untuk upahnya atau salarinya kita bilang yang nggak terlalu besar lah, cukup lah untuk sebulan atau gimana lah, di hidup di daerah perkampungan juga sih. Ini ada lagi nih kejadian nih, bener-bener dah. Gue buang sampah, gue bawa, masukin, tek. Sebelum gue masukin, itu ada pohon gede lagi di belakang rumah sakit kan. Gue nggak tahu juga tuh kan, baru pertama kali tugas gue buang sampah. Sebelumnya kan bersih, gue tinggal ngepel doang tuh, Bang ya. Gue bawa sampah, Allahu Akbar. Pas habis azan, wow, baru gue mau naruh merinding nih. Leher tali. Hah? Di pohon yang ini, kayak pohon capi modelnya, cuman tinggi. Gue nggak ngerti tuh. Nah sebelum sosok itu muncul, sebelum azan, ente tahu gak kayak misalkan apa ya, kayak tokek, cuma rada gede binatangnya. Nah setelah itu, nah namanya Allah, azan kan, gue naruh di tong sampah ini yang plastik yang hitam gede kan, gue gituin ke atas. Tuh pas bisa nandain si binatang itu naik, Bang, ada sosok cewek, masih ada talinya, sosok gitu. Ya Allah, gue ditungolin lagi. Itu pas gituan azan maghrib loh, gue sendirian di belakang loh. Jadi sosok wanita gantung. Nah itu pas diikat gitu kan dia begini kan, mungkin ya kita nggak ngerti dah apa dia pakai korset apa gimana kan, dia pegang begini aja, gituannya masih ngegantung kan, lidahnya ngejulur. Gue jadi gimana ya nih, udah menjelang gue mau ke akhir nih, Bang, udah 2 bulan lebih nih, Bang, gue dites kayak begini, Bang, secara nggak langsung, Bang. Aduh ya Allah, dalam hati gue kayaknya kalau emang gue nggak kuat gue mundur dah. Cuman kan di situ di awal kan gue udah ngomong sama si Kak Susi dan Kak Rizal itu kalau baik-baik harus ngomong ke mereka, ya kan? Ya udah dah. Dengan gue terbirit-birit kayak itu gue langsung kabur, Bang. Gue nggak mikirin apa-apa lagi. Itu udah rapi gue gitu nih. Nah habis itu kayak pengen nongol binatang apa dari baik-baik sampai itu, gue kabur beneran, Bang. Gue takutnya habis nongol gitu biasanya nongol ular. Bener,
itu istilahnya kata apes dah kalau kata orang mah. Mending gue kabur, cuman masih kebayang sama gue, sampai gue nabrak tong sampah. Pas gue pengen balik ke ruangan OB gue bang, gue nggak tahu liat tuh tong sampah, pak gue gituin, gue jatuh, ya Allah. Ya udah gue bilang dah, ada aja kejadian ya. Nah habis itu kan gue pulang tuh ya kan, masuk pagi kan, karena loyalitas gue jam 7 gue pulang beres semua. Gue mau ngomong sama Kak Susi tuh tadinya. Nah Kak Susi kok tiba-tiba udah pulang duluan, kebetulan Kak Rizal off. Tuh gue juga mikir kok nih orang bisa begini jadwalnya. Aduh, besoknya ya kan gue masuk lagi hari Senin, masuk siang. Minggu gue pagi, Senin gue siang. Nah siang itu bang, gue dapat jatah lagi, balik lagi nih ke ruang singgah jenazah, ya kan, sama ruang jenazah nih sebelah kanan nih, rutan OB. Nah pas lagi di lorong nih, gue lagi ngepel ini kan, gue ngeliat lagi ngetuin ke lorong nih, kok ada sosok orang gemuk berlumuran darah lewat, cuman cepet jalannya bang. Gue sebelumnya emang kosong tuh tempat bang, cuman ada gue sama giniannya, gue lagi tugas, emang satu lagi di atas ya kan, nah satu istirahat. Kan siang tuh ya kan, pulang jam 10. Tak gue gituin, perasaan tadi gue kosong dah. Namanya ngepel itu kan harus benar-benar bersih kan, bolak-baliknya 3 kali ya. Gue sampai ke ujung, gue balik lagi. Nah habis itu kan gue ke tengah lagi tuh, gue ngeliat lagi arah sebaliknya, dia lewat lagi cepat banget. Cuman gue anehnya gue belum tegesin tuh itu orang salah satu pasien apa bukan, karena jalannya cepat, gue nggak tahu. Nah yang ketiga kalinya gue balik lagi nih, kan dari lorong ngeliatin tangga tuh yang dalam OB aneh, terus lurus ke sono kan pertama, terus balik lagi kedua, yang ketiga kalinya yang dia dari sono yang dari ruang singgah jenazah keluarnya, gue kesini sih dari tengah. Ya Allah, nih kok kagak napak nih orang, tadi gua kata cepet banget jalannya nih, kucuk. Lah perasaan di jalan bunyi tapak, pak. Gua makin penasaran bang. Aduh, itu menjelang seminggu gua jadi 3 bulan. Istilah kata kalau emang gua lulus, ntar gua naik 3 bulan ke depan nih, ya kan. Gue kaget dong, waduh makin jadi nih gituan gue nih, cobaan gue nih apa gimana ya, gue nggak ngerti dah. Gue pengen ngomong tuh kedua-duanya, cuman belum ketemu. Gue aneh tuh bang, nih kok nih orang giliran gue pengen butuh banget kagak ada gitu bang. Gue kesini ya Allah, mana baunya darahnya anjir banget lagi. Ya Allah. Pas 3 hari sebelum tanggal gajian, gue udah pasrah dah posisinya. Itu di lorong kagak ada bekas darah, kagak bekas apaan. Ya itu yang orang gemuk, yang ininya perawakan cuman, aduh susah dibilangin dah, mukanya jelek, kayak bekas korban apa gitu. Cuman yang aneh jalan cepet tapi nggak napak kakinya. Itu makin, ya Allah nih gue pengen kesini kok makin begini sih. Biasa gue bilang, aduh bener-bener dah. Ya udah gue pengen ngomongin, udah gue beraniin aja, namanya shift siang pulang jam 10 kan, jam 9 gue beres-beres, gue cleaning, gue keliling, gue center, udah tuh, lah kok Kak Rizal nggak ada ya? Ya bang, gue nge-backup Kak Rizal, kenapa? Katanya keluarganya sakit. Waduh, keluarganya sakit. Oh iya, lu perasaan belum gue lihat ya bang? Lah ada emang satu si Pemerijal, ente, oh ane masih baru bang. Waduh, gue nggak kasih tahu, biasanya ada orang baru Kak Rizal sama Kak Susi ngasih tahu. Jadi ini orang baru bang yang nge-backup Kak Rizal bang, namanya Bang Pian. Ya kan, ya bang, nama saya Pian. Aduh, ente bang, ya ente dari desa mana? Dari luar Jawa bang. Dia nge-share dari lowongan sosmed. Hah? Wah kocak, di rumah sakit dalam hati gue bilang. Ya udah dah bang,
ya ente jatah malam ya, ini jadi ane kasih tugas baik nih sama ente masih baru, ente kontrol ruangannya ya, itu di atas jam 00, sebelumnya ente juga clear up, ente siap-siap ini buat besok anak paginya gimana ya kan. Udah bang ya, oke. Ntar kalau ada apa-apa lu ngomong aja ke gue, ntar gue sampein ke Kak Rizalnya ya kan. Atau Kak Susi, oh Kak Susi orang lama juga bang Pian gak tahu bahwa Kak Susi orang lama juga. Gitu. Aduh bener-bener nih orang ya. Jadi bang ya, dia dong tuker shift dong. Pak ya kan. Tuh abis aneh itu, nggak taunya aneh diliburin. Dapat WA pagi-pagi. Aturan aneh pagi, diganti shiftnya malam. Abis libur malam. Mungkin Bang Rizal ngejamper si Bang Pian ini kali. Ya kan? Mungkin Bang Pian punya pengalaman atau merasakan apa yang kita rasa juga nih. Jadi nggak dikasih malam. Istilahnya kayak sawan apa gimana. Dia nektoknya ke Kak Rizal. Kak Rizal ngasih tahu, saya nggak ngasih. Cuman dia bilang, Aspi kamu libur dulu ya. Saya yang masuk nih pagi. Atau saya yang pagi. Ya kan? Waduh, tumben-tumbenan nih orang. Jadi si Bang Rizal nge-backup si ini Pian, ya kan? Nah saya di backup sama Bang Rizal. Nasibnya Bang Rizal doper saya besoknya. Gitu. Padahal gue pengen nanya nih, gue pengen gajian ya, dalam hati gue ngomong ya. Jujur ya, dari ini gue pengen main di antara rumah dia orang itu bang, 2 orang itu. Bikin penasaran dong. Nah situ kan ada dokter khusus juga, yang udah lama, mungkin udah lebih akrab kan, apa gimana kan, misalkan kayak dokter khusus penanganan setelah otopsi, atau dokter khusus apa sih istilahnya, kayak bedah-bedah gitulah istilahnya ya kan, dokter forensik gitu. Iya tim forensik atau gimana kan. Cuman gue udah punya feeling terakhir nih, sebenarnya dia ada gak sih di berdua nih, makanya sampai gue pengen berkunjung. Maksudnya ada apa enggaknya sih Rizal sama Susinya itu ini bikin gue penasaran, karena dia udah ngasih tahu alamat atau kisi-kisinya kan. Nah habis itu kan yaudah dah gue tugas dulu tuh, tugas malam kata dia kan, gituin lorong nih bang, emang kenapa? Dari sini bersih apa gimana, coba ente yang disuruh sama mereka berdua. Gue dapat tugas menjelang gue gajian tuh, menjelang 3 bulan gue dapat gajian. Namanya malam, gue kurang tidur juga apa gimana kan, gue rada ini kan, gue lagi ngepel, gue nggak sadar tuh tiba-tiba misi bu. Nah itu di ruang lorong itu kan ada kursi tuh, kursi panjang buat nunggu ini kan. Nah di situ kok ada ibu-ibu dah, kemarin perasaan gue kalau ngepel malam gak ada. Gue berpikir baiknya gini bang, mungkin nih si ibu sama anak nungguin salah satu pasien yang habis kecelakaan atau yang meninggal, nunggu keluarganya datang lagi apa gimana kan, gue nggak tahu. Si ibunya gendong bayi, gue kagak tahu ya namanya ini kan. Gue penasaran juga, balik lagi dalam hati gue, nih orang apa belum pulang atau ada kabar ya. Gak bergerak pisan bang, gendong begini, ibunya nunduk aja ya kan, begini. Ketiga kalinya gue lewat lagi, gue tegesin, ibu-ibu itu muda. Cuman akhirnya nggak napak bang. Di kursi yang gue nunggu itu, yang buat nunggu di lorong, gue baru sadar bang. Sadarnya apa? Gue lagi ngepel tiba-tiba ember gue tabrak, fuck, gue jatuh. Aduh. Setelah gue tegesin 3 kalinya tuh bang, begini aja ya kan, reading lagi, gue jatuh, gue nggak sadar. Gue kayak pindah tempat apa gue nggak ngerti ya, kayak lagi negosiasi gitu. Dek, tolongan ibunda. Dek, tolongan ibunda. Dek, gue nggak sadar. Kayak pengen ngomong lagi, terus tiba-tiba gue ya habis jatuh, gue berasa sakit mungkin kan, ginian gue bangun, Allahu Akbar, gak ada. Benar. Ibu-ibu itu nggak ada?
Nggak ada. Padahal bajunya bersih, cuman kok bau darah amis banget bang. Pas abis gue bangun bener bau darah amis. Sebelumnya nggak nyium bau darah. Waduh, gue makin penasaran dong. Gue pengen resign. Di momen itu tuh ya? Iya, karena gini loh apa sih ya, aduh. Gue udah berapa kali ngerasain gue niat bener, gue pengen kerja, cuman begini mulu. Ya udahlah. Nah, gue besoknya hari Kamis, gue nggak tahu kan hitungan hari-hari gajian kan, tanggal 24 ke 25. Nah 24 tuh gue pengen resign. Kebetulan juga di hari itu gue dikasih tahu, Mas nanti mau ada kenaikan gaji ya, karena Mas sudah menjalani 3 bulan tes pertama. Oh gitu? Iya. Sus, saya mau nanya, kenapa Mas? Jujur Sus ya, di sini ada berapa orang sih sebenarnya Sus? Orang apanya Mas ya? Ini saya nanya sama suster, Suster Rina namanya. Suster Rina, saya mau nanya, Kak Susi itu dan Kak Rizal itu di mana ya? Hah? Mas ketemu 2 orang itu? Emang kenapa Bu? Lah kan saya pernah dikasih tahu ya, kalau ada kejadian-kejadian ini atau yang ganjal suruh cerita ke mereka Bu. Mas belum tahu. Kenapa Bu? Sini saya kasih tahu Mas. 2 orang itu udah nggak ada. Astagfirullah. Lah jadi selama ini Bu, saya gimana? Saya ngomong dia mengayomi saya loh Bu. Abang tahu nggak yang aneh bilang di ruang singgah jenazah? Yang 2 sosok itu. Itu dia nyamar, berubah-berubah. Gak taunya yang di samping lemari Bang. Allahu Akbar. Itu semuanya dia? Itu satu keluarga dia. Gua nggak tahu. Cuma dia ngomong deket rumah gua, nggak jauh. Gua pengen pingsan Bang depan Suster Rina. Nggak Bang, gua nggak kuat jadi. Baik banget Bang orangnya Bang, ya Allah Bang. Ngayomin, pantesan gue bilang gue cerita pada ini. Nah itu orang yang nge-backup dia mental, ya karena nggak kuat. Cuman kagak ngelapor ke saya, jadi Suster Rina itu tempat mereka untuk misalkan penggajian atau apa, di dia. Makanya saya dikasih tahu, Mas, ini tanggal 24 sampean kan masuk pagi, sampean ketemu saya dulu. Nah makanya situ kayak terbuka dengan sendirinya Bang, gue kagak tahu. Ya Allah. Bu, sejak kapan Bu orang itu? 2 bulan yang lalu Mas. Innalillahi. Berarti yang pas gue mikir di ruang singgah Bang itu. Di awal yang kita kasih tahu sama Abang itu, yang dikasih tahu ada anak kecil, ya kan? Itu keluarga dia. Di awal-awal Abang kerja tuh ya? Dari 2 bulan sebelumnya ya? Iya, gua kagak tahu. Ya Allah, pantesan dia ngayomin, pantesan ini itu. Gua dilindungin dia. Gua nggak tahu. Bang. Baik banget, udah kata, wah nih kalau gua kata Betawi sekarang ya, ituan ya apa namanya? Gua jadiin abang. Makanya gua pengen ketemu dia, pengen ke rumah dia. Ada aja alangannya, entah gue shiftnya gimana, apa gue libur gimana. Gue baru tahu dari Suster Rina. Jadi Mas selama ini nggak tahu. Saya mohon maaf, orang itu baik. Jadi apa-apa saya cerita ke dia. Mas tahu gak di ruang singgah jenazah ada satu keluarga yang dimana dia itu pada saat momen Lebaran, yang Mas masuk berapa hari baru di situ, ya kan, yang Mas tongolin atau gimana, saya juga ngeliat CCTV Mas. Allahu Akbar, ternyata saya nggak tahu juga dari CCTV. Jadi kuncian yang pertama itu sebenarnya Suster Rina, bagian administrasi sesungguhnya. Bukan Susi. Bukan, saya nggak tahu.
udah fix bagi saya. Sus, bener sus? Iya. Udah sus, saya mohon maaf sebelumnya saya juga belum bisa lanjut nih sus. Saya boleh tahu nggak sus, sebelum saya resign saya mau ke rumahnya atau ke pemakamannya? Oh boleh. Nggak jauh dari rumahnya bang. Pantasnya dia ngomong apa tuh? Ente di desa mana ya kan? Terus aneh nggak jauh dari blok ente ini. Gua nggak mudeng, sebenarnya kagak paham gitu loh orang ngomong ini. Nggak jauh dari rumah kamu sama musola. Gue baru mikir, itu rumah mbah gue kan. Gue nggak tahu di belakangnya apa di sampingnya dekat air terjun itu ada makam. Gue makin jadi bang. Stres gak tuh, lu pas kayak gitu shock lu, aduh. La haula wala quwata ya Allah. Maaf nih sebelumnya nih, emang tadi abang kira cari-cari itu kayak gimana? Ya karyawan di situ. Saya juga mikir gitu Pak Susi kan. Saya namanya kita nggak ngerti ya namanya. Oh, gue udah punya apa sih pemikiran bulat, gue udahan lah. Biarin dah nih pengalaman gue. Nggak taunya Allah ngasih petunjuk ke Kak Rina ini, Suster Rina. Dibuka semua di situ bang. Dan sebelum itu gue tetap gue bilang sama si Suster Rina, Sus, mohon maaf ya kalau saya ada gini-gini atau kesalahan atau gimana. Ya mas, ini saya pantau di CCTV semua kerjaan mas alhamdulillah beres mas, paling lama di antara orang yang magang. Gitu kan, kayak mau naikin si mas ini gaji sekian ya kan, gajinya naik tuh. Sama ntar mas jadi staff di sini, cuman mas kagak mikirin buat jadi OB lagi. Jadi kayak perawat misalkan di atas kan kurang nih perawatnya, apa dipindah-pindahin kan kalau sistem orang dulu tuh ya, dioper ya. Ya saya nggak tahu dah tuh ya kan, maka Suster Rina ngomong, yaudah nggak apa-apa, gimana-gimananya saya menghargai mas, kerjaan mas bagus, kinerja mas bagus, yaudah sus, saya izin bikin surat resign ya. Oke nggak apa-apa, tapi sebelum ini saya izin sama Suster kasih tahu petunjuknya di mana. Ya itu saya baru sadar pas Suster Rina ngasih tahu bener dekat rumah saya, dekat rumah mbah saya, ya kan, atau nenek. Di situ dekat musola yang tadi saya bilang ada ini rumah mbah, terus ada tanah kosong, terus sononya lagi ada air terjun, tuh nggak tahu di samping situ, terus kita situ pemakaman. Dan bener jalan yang dilewatin itu sama Bang Asfi lewatin gitu ya. Yang jalur aman, dan jalur aman malah. Dan jalur aman. Iya, gue baru ngebang. Dan benar dekat rumah itu ya, dekat rumah mbah gue bang, makamnya dia ya? Pemakaman umum sebenarnya, makamnya dia berdua di sana ya. Iya, gue nggak tahu bahwa dia ada salah satu keluarga dari kelurahan. Apa orang kuat di situ, apa istilahnya orang kental lah, orang yang punya tempat lah istilahnya, orang berpengaruh lah gitu bang. Gue juga nggak ngerti kan namanya. Berarti petunjuk gue terakhir gue mau mundur bener, cuman melalui si Suster Rina ini, admin yang sesungguhnya. Gitu. Tetap mundur ya akhirnya. Mundur gua akhirnya bang. Dan si dua orang ini apa ya, orang atau yang menyerupai orang ini itu segitu mengayominya, itu yang bikin nggak. Nah yang aneh masih ya. Ingetnya dia gitu gini bang, di dalam ruang singgah itu yang aneh bilang amente, aneh sempat diam sendiri kan, atau itu berantakan kan, dia sempat berinteraksi lah kalau kata orang ya kan, merinding tuh. Kamu orang baik, saya minta tolong ya kan, ya kayak gitu yang tadi nih bilang mente. Baru enggak gue bang, ya mungkin karena habis itu pasang oke bu pak, saya kirim Al-Fatihah ya. Pas habis Al-Fatihah saya sadar, saya gituin beberes tuh yang di berantakan itu karena setelah saya berinteraksi atau pindah tempat apa gimana kagak ngerti ya istilahnya. Yaudah ya saya balik, makanya kok setelah itu ini orang kok jarang ketemu Kak Rizal sama Kak Susi ini bang, gitu bang. Dan penggantinya dia yang kan tadi di tengah jalan kan ada orang baru, ngomongnya penggantinya Susi. Nge-backup, karena ada yang nge-backup. Itu sebenarnya berarti bukan nge-backup Susi, dia emang kerja di emang situ. Ngisi kosong aja di situ. Jadi ya dia ke bawah sama kita juga kayak bagaimana kan, dari ada pesan nih dari Kak Susi nih, begini saya penggantinya. Ya mungkin yang penggantinya itu istilahnya dia emang udah di situ. Jadwalnya Kak Susi mungkin, sama Kak Rizal mungkin. Gua nggak tahu gimana paham ininya bang ya. Cuman yang pasti dia orang yang benar dan jatah dia kerja asli di dia situ kerja saat di situ. itu. Iya.
Tapi sepanjang gangguan-gangguan mistis yang Bang Asfi alamin di sana, itu semuanya ditenanginnya sama mereka berdua ya? Benar sekali. Sosok mereka berdua. Semua gangguan dari awal yang penampakan pertama di awal masuk hari pertama, hari kedua, ketiga itu semuanya ditenangin sama dua sosok ini, yang mana dia sebenarnya bukan mengganggu ya. Itu salah satu yang bikin Bang Asfi nggak kuat dan shock. Tadinya nggak kuat, terus tiba-tiba ada nih masuk nih ngasih tahu, tenang kamu aman, bekerjalah kalau emang bener kamu niat ini, ya kan, kamu nggak kenapa-napa. Gitu, jadi kayak gue diarahin Bang sama mereka berdua Bang. Gak usah takut sama apa gangguan yang ada di sana gitu ya. Kalau kamu kerja bener, kamu aman. Kalau kamu nggak bener, kamu mundur atau resign. Bener dong, kebukti. Gue kebawa arus tuh secara nggak langsung tuh Bang. Dikuatin mentalnya. Makanya gue mau sowan lah, mau berkunjung. Gue pengen angkat dia nih sebagai abang gue sama kakak gue, kalau orang Betawi empok gitu ya kan. Apa sama abang nih gitu. Walaupun udah nggak ada, paling nggak bisa terus doain pengen, lah ya gitu. Silaturahmi nyambung Bang. Gue pengen tahu keluarganya kayak gimana. Nggak taunya apa. Udah nggak ada ya. Pemakaman dekat rumah mbah gue Bang. Gue kaget di situ, shocknya. Pas ke situ juga gue, wanginya wangi. Yang tadi Anda bilang kayak minyak wangi kasturi apa minyak apa gitu. Orang baik Bang, gue nggak taunya Bang. Ya Allah. Aroma yang dicium di rumah sakit tuh sama dengan aroma yang di kuburan. Iya. Pas habis gue doain tuh, karena kan gue nggak sadar ya pasang si Suster Rina ini sebagai admin juga kan. Udah sus, mohon maaf saya mau doain dulu sebentar. Pas habis didoain baru, ya Allah, kayaknya nih kayak yang di ruang singgah jenazah nih, gue bilang. Gue sempet ini juga, ini gini ya, maaf ya, ini kuburan nih. Gue ini aja dah satu-satu, gue pegang. Mereka tuh kuburannya sebelahan? Iya. Persis sebelahan? Iya. Langsung aja gue gituan batin lisannya ya. Ya Allah, ampunilah dosa mereka, luangkanlah kuburnya, lapangkanlah alam kuburnya, udahkanlah pertanyaan dalam kuburnya. Al-Fatihah. Gue sempat begini gue fokus, gue begini. Terus kayak berat badan gue. Amin. Pas amin gue begini baru bisa. Tuh. Nah. Mungkin ya yang gue tangkep nih begini nih. Aspi, kamu kalau mau resign ngomong ke saya ya. Berdua. Jadi satu-satu pesan Bang. Satu gue ketemu Kak Susi, satu gue ketemu Kak Rizal. Ya mungkin ini, gue nggak ngerti. Pesannya lewat? Gue berkunjung ke rumahnya, nggak taunya makam. Orang baik Bang. Dan itu yang di awal Bang Rizal atau Kak Rizal ini bilang ya, nanti kamu kalau akan mau mundur, nggak, di awal paling pertama nanti kamu akan dapat pesan yang buat ngebuka semua yang ada di sini. Itu benar. Itu di situ. Jadi kayak ada petunjuk, misalkan nanti ada petunjuk lagi untuk kamu apa isi rumah sakit ini, benar tadi yang intinya. Gue baru inget tuh, makanya pas banyak gue baru mikir nih, kok setelah gue ketemu ini, pas gue pengen resign kebetulan juga Bang. Di situ Bang. Padahal resignnya ini resign urusan sosok yang ada di pohon belakang ya. Iya, yang dari terakhir itu, closingan kita itu. Niat resignnya bukan karena gangguan-gangguan yang ada di kamar jenazah, bukan ada di ruang OB, bukan karena di toilet, itu ya. Bukan. Resignnya itu padahal karena sosok ya, itu bukan jenazah yang tergantung ya. Itu emang sosok yang tergantung ya. Bukan maksudnya ditemuin jenazah baru ya. Bukan. Itu sosok ya. Jadi dia nongolin diri Bang. Karena ngelihat sosok itu, resign-nya karena sosok di itu. Tapi di situ udah ngebuletin tuh gue Bang. Yang terbuka malah kasus Rizal, kasus Susi, ini semuanya malah terbuka di situ. Iya. Bang, ada pengalaman dari OB-OB lainnya nggak? Maksudnya yang dari shift lain atau dari temen yang shift bareng sama Bang Asfi, itu ada dapat cerita dari mereka yang sama kayak Bang Asfi? Kesimpulannya sih gini Bang, kalau ada apa-apa kan pasti tetap kaburnya si karyawan-karyawan ini lapor ke mereka berdua Bang. Jadi gue gak tahu, makanya gue kenapa diarahinnya kayak aneh curhat sama ente nih. Ya kan, ente udah lama, aneh ngomong sama ente Bang, begini kan. Waduh.
Jadi semua orang atau OB-OB yang ada di shift itu semuanya kalau ada gangguan apapun semuanya lapornya ke Rizal atau ke Susi. Sip, benar. Jadi si OB-OB ini nggak saling cerita ke OB-OB lain. Enggak. Semuanya ngumpulinnya ke Rizal atau Susi. Itu. Cuman makanya mereka pada nggak laporan. Berarti kan udah laporan. Tanda yang dikasih tahu sama Susi ke Rizal kan apa? Mereka nggak benar. Yeah. Mereka langsung out kan? Yeah. Kalau benar ya kayak kita ini ketemunya di rumah. Yeah. Rumahnya itu makam. Tuh, pas tanggal 25. Nah, gue habis dari situ kan gue ke kantor lagi tuh. Habis sholat Jumat ya ke Sus Rinanya kan. Ya udah, Sus saya baik-baik. Mungkin ini pesan dari mereka berdua laporan kali ya, kita nggak ngerti. Iya Mas, orang ini tuh baik. Ternyata lagi nih. Yang punya rumah sakit ini keluarga besar dia. Gue gak tahu lagi tuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Gimana makin gak nyaman. Gue dipantau sama si Rina ini ada CCTV, gue juga gak tahu. Terus tiba-tiba kasih kayak gini lagi. Ya gue lebih kaget. Ya udah dah, terima kasih ya Sus Rina ya. Ya udah akhirnya gue balik, klik, bener Rik. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan masih tinggal di sana dulu untuk sementara waktu tuh saat itu ya? Gue kerja hari Sabtu, minggunya gue pagi berangkat ke terminal. Balik ke Jakarta? Gue balik sendiri bokap gue di Jakarta. Ya kan udah balik duluan tadi ya? Iya udah, ya gue langsung ditinggal tuh pas gue masuk, dia langsung terang. Istilahnya dia ngelatih gue buat mandiri kali ya, kita nggak tahu bang. Namanya masih bocah-bocah baru lulus, mau mencoba pekerjaan yang seperti apa ya kan? Ya itu pengalaman gue, ya alhamdulillah. Dan selama lo kerja di sini pun segitu banyak pelajaran yang lo terima dari sosok ini, dari keluarga ini, kalau dibilang ini kan pengalaman mistis tapi nyata dan real, pengalaman dan pelajaran hidup yang banyak bisa lo ambil dari bener bang. Sisi positifnya ya, lo bisa dikuatin, lo bisa bertahan kerja di sana. Bisa dibilang ini dari sosok dari Rizal, dari Susi yang mana ini juga masih keluarga dari sosok yang abang temuin di ruang singgah jenazah itu ya. Dan kalau ditarik sih emang pelajaran hidup benar, yang lebih ininya pesan yang ditangkap benar-benar ya buat dari saya pribadi ya. Kalau lu benar kerja, lu bakal namanya dapat sebuah investasi atau apresiasi lah kalau kata orang dulu bang. Dapat apresiasi, dapat ilmunya dan gak akan kenapa-napa kalau tujuannya kerja benar ya. Tujuan kita benar baik ya pasti ya dikasih tahu lah ada nih tadi panggil ini buat dari posisi ini nih. Misalkan kita nggak tahu ada yang kosong di mana atau ada yang dibutuhkan di mana kan. Walaupun kita belum menguasai bidangnya, kalau emang kita dinilai kinerja kita, dinilai gimana kita sanonya ya kan, orang itu pasti memantau. Nah setelah kejadian ini, gue juga punya apa sih jadinya, oh iya gue termotivasi nih, oh iya gue jadi semangat nih, misalkan gue kerja selepas dari sini ya kan, jadi gue nggak males-malesan, gue nggak plenta-plenta atau gimana sih istilahnya, gue kerja, gue capek besok gue mundur, gue kerja, enggak, jadi gue termotivasi juga ya kan, selain dari keluarga gue, selain dari itu dapat dari lingkungan kerja gue, anggapannya lingkungan kerja itu rumah kedua bang. Gitu. Niat baik akan dapat hasil baik lah ya. Dan dari kita nih tim narasi juga doa terbaik untuk almarhumah dan almarhum yang mungkin kalau buat gue ya, sosok-sosok yang temuin ini sosok yang menyerupai almarhum yang memberi pesan, tapi ya karena sosok itu pun juga kita bisa mendoakan yang bersangkutan untuk lebih tenang dan lainnya ya. Mungkin Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah dan keluarganya lah ya. Iya bang, makanya pesan dia tadi di tengah-tengah kan, kalau misalkan kamu ingin resign, ketemu saya. Saya selalu banget inget bang. Minta didoakan. Nggak taunya ya itu ke rumahnya dia ya rumah kerabat dia. Ya betul. Ya itu ya udah akhirnya ya udahlah. Saya bisa menahan emosi, bisa menahan kesedihan, bisa menahan yang namanya apa sih kita punya ego gitu bang. Nggak semua hal buruk yang dialamin itu berujung buruk juga untuk kita ya. Bisa jadi banyak hal positif lainnya bisa diambil. Yang kita tarik bang, bener bang.
Dan makasih banyak juga ya Bang, udah mau ceritain pengalaman yang satu ini. Sehat-sehat terus buat Bang Asfi Iya. ke depannya dan sukses buat kerjaan yang sekarang yang sedang dijalanin juga ya. Oke, terima kasih juga Bang dari saya Bang untuk Bang Randi juga Siap. kan. Udah memberikan saya tempat seperti ini ya kan. Pertama kali lagi. Siap, makasih banyak ya Bang. Siap Bang. Dan buat teman-teman yang udah nyimak pengalaman yang dialamin sama Bang Asfi, ini panjang banget yang Bang Asfi jelasin dengan begitu detailnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Asfi ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa terus support channel Narasi Misteri, klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Bang Asfi pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,